Gadis 9 tahun ini ingin menantang 12 anak SMA. Anak laki-laki itu seperti musuh. Mereka duduk melingkar. Ada papan catur di depan semua orang. Tantangan telah resmi dimulai. Gadis itu berjalan ke papan catur pertama, yang pertama, dan kemudian pindah ke yang kedua, ketiga, keempat. Betul sekali. Dia tidak memenangkan satu dan kemudian memukul yang berikutnya. Ini adalah perang roda. Menghadapi 12 lawan sekaligus. Dan mengatasi 12 pertempuran. Ini drama Amerika terbaru, The Queen's Gambit. Beth Harmon adalah seorang anak di panti asuhan. Suatu hari dia menemukan seorang pekerja sekolah bersembunyi di ruang bawah tanah. Bermain catur sendirian. Dia ingin staf sekolah mengajarinya. Tapi dia menolaknya. Gadis tidak bisa bermain catur. Pecatur ini bisa bergerak naik turun atau maju mundur. Bagian depan memiliki tempat untuk dituju. Tapi bidak catur ini hanya bisa bergerak maju. Pion tinggi bisa bergerak bebas. Pekerja sekolah tidak pernah berharap bahwa dia memahami permainan dasar hanya dengan pengamatan. Saat itu panti asuhan harus beri anak obat penenang setiap harinya. Fisik Beth sensitif. Dia pingsan pertama kali mengambilnya. Tapi setelah itu, dia menemukan keindahan pil hijau ini. Menyimpannya 2 lagi. Berkonsentrasilah padanya di tengah malam. Papan catur yang dia bayangkan akan muncul di langit-langit. Seperti itu. Dia mengikuti sekolah teknik untuk bermain catur di siang hari. Di malam hari, dia terus bermain dengan imajinasinya. Dia belajar lebih banyak taktik. Mengalahkan tuannya segera. Tuan tidak tersenyum. Tapi dia tahu ini jenius yang langka. Katakan yang sebenarnya, nak. Kamu benar-benar mengalahkanku. Dia mengundang seorang teman. Dia adalah pelatih klub catur SMA. Pelatih ini berpikir bahwa datang untuk bermain dengan gadis kecil itu. Tanpa diduga, setelah beberapa putaran. 3 langkah menuju kematian. Setelah itu, Beth bahkan tidak perlu melihat papan catur. Blokir dengan kuda. Setelah makan prajurit raja, 3 langkah menuju kematian. Pertama, gunakan ratu untuk makan jenderal. Raja harus memakan ratu untuk menghindari kematian. Kemudian jenderal cek kuda di garis 5. Langkah selanjutnya akan mati. Pelatih tercengang. Jadi adegan pertama muncul. Beth menghadapi 12 lawan sekaligus. Semakin banyak penonton. Secara bertahap, permainan menjadi akhir. Medan perang berantakan. Gadis kecil ini menang. Dan dia berbagi hadiah dengan gurunya. 1 box coklat. Guru khawatir. Akan ada harga yang dibayar untuk kejeniusannya. Tapi, kegembiraan kemenangan Beth dengan cepat terganggu oleh sebuah kecelakaan. Panti asuhan memutuskan. Tidak ada lagi memberikan pil hijau kepada anak-anak. Tidak ada pil hijau. Tidak ada papan catur di langit-langit. Dia bertanya pada temannya terlebih dahulu. Tapi segera habis. Dia menatap apotek sekolah lagi. Saat semua orang sedang menonton film, dia pergi ke toilet, mencuri obeng dari ruang bawah tanah. Membuka jendela apotek. Dia memperhatikan si Zhou dengan hati-hati. Turuni meja dengan hati-hati. Ia akhirnya mendapatkannya. Dia ingin mencuri sedikit, tapi dalam sekejap, keinginan yang kuat mengendalikan kewarasannya. Dia memasukkan pil ke mulutnya. Di belakangnya ada seruan guru. Dia memegang toples obat. Gadis jenius ini memiliki fungsi khusus. Dia bisa membayangkan papan catur di langit-langit. Kurangi pertempuran dengan cepat. Tapi sebelum itu, dia harus minum obat penenang. Ini dia sumber inspirasinya. Juga iblis di dalam hatinya. Karena mencuri obat sekolah, Beth dihukum dan tidak bisa lagi bermain catur. Sampai berumur 15 tahun. Dia diadopsi oleh sepasang suami istri. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan catur lagi. Ibu angkatnya memperlakukannya dengan baik. Tapi seperti dia sangat bergantung pada obat penenang. Jadi dia mencuri obat dari ibu angkatnya. Setelah itu, papan catur yang telah lama hilang akhirnya muncul di langit-langit lagi. Dia mendaftar untuk pertandingan catur tanpa memberitahu ibu angkatnya.
Ada banyak anak laki-laki di arena. Hanya 2 pemain wanita yang duduk di pojok. Mengapa menyatukan gadis dengan gadis? Tidak menyenangkan melakukan ini. Tapi jika kamu menang, mereka akan menjadikanmu sama seperti yang lain. Tapi anak ini tidak pernah bermimpi. Beth menang atas mereka. Lolos ke final. Lawan membencinya. Selangkah demi selangkah, Beth menangis terburu-buru. Dia berlari ke kamar mandi dan minum pil. Tiba-tiba, sebuah permainan catur muncul di langit-langit. Setelah kembali, penampilan Beth telah berubah. Tegas dan percaya diri setiap saat. Cepat memahami situasinya. Bocah itu masih ingin melawan. Tapi sudah berakhir. Dia harus menyerah pada akhirnya. Ini adalah kemenangan pertama Beth dalam hidupnya. Dia pulang dengan bonus. Ibu angkatnya sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menghasilkan uang dengan bermain catur. Jadi dia secara sukarela menjadi agen Beth. Dia membantunya menelepon sekolah untuk meminta cuti. Dia sedang flu. Kamu hanya bisa kembali ke kelas setelah liburan. Kemudian mereka berkeliling. Beth seperti bambu, memenangkan banyak kejuaraan satu demi satu. Media datang kepadanya. Semuanya berjalan lancar. Sampai dia bertemu pemain catur Rusia ini. Dia sama seperti dia ketika dia masih muda. Seorang pria dan sekelompok pemain catur sedang bermain. Kemenangan besar. Sebelum pertandingan pertama, dia mendengar lawannya mendiskusikannya dalam bahasa Rusia di lift. Dia harus diselesaikan di sini. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kudengar dia hanya bisa menyerang secara membabi buta. Tanpa mengambil tindakan pencegahan. Mereka juga tahu kelemahannya dengan baik. Lawannya sangat mengenalnya. Hasil dari game ini bisa dibayangkan. Dia sangat terbunuh. Menangis langsung di lapangan. Dia berlari kembali ke kamar hotel untuk menangisi keluhannya kepada ibu angkatnya. Tapi tak disangka, ibu angkatnya meninggal mendadak. Beth yang kehilangan semua dukungan. Datang ke apotek lagi. Ini adalah permainan catur cepat di bar. Lawan Beth adalah juara Amerika terakhir. Beth kalah di game pertama. Kalah di game kedua. Masih kalah di game ketiga. Semakin banyak penonton. Tapi lutut Beth tidak bisa berhenti sama sekali. Dia berlari kembali ke kamar dengan frustrasi. Kehilangan kesabaran pada dirinya sendiri. Namun, di final resmi, Beth menang. Mantan juara mengundangnya untuk minum. Dia juga menawarkan untuk membantunya berlatih game berikutnya. Karena di Paris, dia akan mewakili negara, melawan pemain Rusia lagi. Beth hanya seorang wanita. Pada konferensi pers menjelang pertandingan, wartawannya tidak baik. Beberapa anggota Federasi Catur berkata, "Gayamu terlalu mencolok." Bagaimana jawabanmu? Apakah Anda berpikir bahwa jika tidak ada jakun, tidak terlalu memberatkan untuk bermain catur? Beth memutuskan, kali ini dia harus mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi malam sebelum pertandingan, seorang teman memanggilnya untuk minum. Dia gagal menahan godaan. Hasilnya, secangkir. 1 gelas lagi. Dia terbangun oleh ketukan di pintu keesokan harinya. Ketika dia berlari ke stadion, dia sudah terlambat. Dia sangat gugup sehingga dia terus minum. Karena mabuk, tangan yang memegang catur gemetar. Dia mengerti dia mengacau lagi kali ini. Saya menyerah. Kegagalan ini memberinya pukulan besar. Dia pulang dan mulai memanjakan diri. Dia minum alkohol berulang kali. Lalu memuntahkannya di cangkir. Teman ingin peduli padanya. Dibawa keluar dari pintu. Sampai suatu hari, seorang teman baik dari panti asuhan muncul di pintunya. Memberitahunya bahwa pekerja sekolah meninggal. Mereka kembali ke panti asuhan bersama. Beth berjalan ke ruang bawah tanah lagi. Menemukan pengarahannya di seluruh dinding. Bertahun-tahun, ia telah memperhatikannya. Dia memegang foto itu dan menangis. Dia memutuskan untuk pergi ke Moskow untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Untuk ketiga kalinya menghadapi lawan yang paling dia takuti. Lulus semua jalan dan pergi ke final dengan lancar. Tapi sehari sebelum pertandingan, mimpi buruk yang menghantuinya selama bertahun-tahun telah kembali. Dia mengambil obat penenang, tapi tidak ingin dikendalikan oleh mereka lagi. Menyiram mereka ke toilet. Hari berikutnya pertempuran sengit dimulai. Tapi setelah beberapa putaran, lawan tiba-tiba mengumumkan penutupan catur. Pada saat ini, apa yang diharapkan Beth adalah dia tidak membuang pil itu.
Jadi dia bisa mengandalkan inspirasi di langit-langit. Tanpa diduga keesokan paginya, dia menerima panggilan. Jika dia berjalan, Anda menggunakan sayap raja untuk melakukan serangan balik. Ternyata mereka yang telah dikalahkan olehnya. Pemain catur belajar semalaman, mengembangkan rencana pertempuran paling detail untuknya. Tapi di lapangan, Rusia tidak bertindak sesuai dengan prediksi mereka. Beth harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia melihat ke langit-langit lagi. Pada saat ini, papan catur secara ajaib muncul. Setelah beberapa putaran, musuhnya berkata, "Seri." Bogo tidak pernah seri. Tapi kali ini dia menawarkan ke Beth. Jika dia menerima, dapat menghilangkan reputasi mengikat dengan juara dunia. Tapi hasil imbang bukanlah kemenangan sama sekali. Dan kita semua tahu, Beth suka dengan kemenangan. Kemudian keduanya berjalan lebih cepat dan lebih cepat, akhirnya. Ini permainanmu. Di AS, mantan lawan itu juga bersorak untuknya. Ternyata jenius yang kesepian ini tidak membutuhkan takdir, tapi butuh persahabatan.